Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak sekalian yang saya cintai, para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak terhingga, yang dimana nikmat itu tidak ada satupun manusia atau alat yang bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, bersyukur dan bersyukur yang harus kita lakukan atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, bersama para sahabat, tabi'in hingga dengan umatnya sampai dengan sekarang ini. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini kami ingin berbagi untuk memotivasi diri kita masing-masing dengan judul 5 cara mengembangkan potensi diri. Anak-anak sekalian, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan ahsani taqwim, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Tidak hanya bentuknya saja yang baik, tidak hanya wajahnya yang cantik, tidak hanya wajahnya yang tampan, tetapi Allah memberikan potensi diri yang luar biasa. Allah memberikan potensi berupa akal, Allah memberikan potensi hati, Allah memberikan potensi penglihatan, pendengaran, sampai dengan akal pikiran. Nah, potensi-potensi inilah yang kemudian mari kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana wujud kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Anak-anak sebagai pemimpin dirinya sendiri, keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini hendak diciptakan sebagai khalifah, maka Allah memberikan potensi diri, potensi kemampuan yang harus kita kembangkan. Ada 5 cara bagaimana cara mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Ini penting, mengenal diri sendiri. Jangan sampai kemudian orang lain lebih mengenal diri kita daripada diri kita mengenali diri kita sendiri. Ainur Rahim, maka harus kenal siapa Ainur Rahim itu sendiri. Oh, Ainur Rahim itu
secara fisik sekian, secara akal kemampuannya, secara berpikirnya, cara mengendalikan dirinya, potensinya apa saja, kelebihan kekurangannya dan lain sebagainya. Karena pentingnya untuk mengenali potensi diri sendiri ini, sampai-sampai kemudian ada kalimat yang diucapkan oleh ulama yang terkenal, Yahya bin Mu'ad, yang dimana kata-kata ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Kata-kata ini banyak dibilang hadis, tetapi secara penelusuran itu bukan hadis, tapi kata-kata ulama yang sangat terkenal, yakni Yahya bin Mu'ad. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya, dengan mengenali potensi diri, maka kita akan bersyukur, ya Allah, ternyata potensi diri, Allah membekali diri kita potensi diri yang begini, betapa Engkau maha besarnya. Misalnya mengenali kelebihan kita atau kekurangan kita, oh saya ini banyak kekurangan, maka Allah yang tidak ada kurangnya, gitu ya. Jadi penting sekali yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Yang kedua, setelah mengenali diri sendiri, apa yang harus dikenali? Ya tentu yang kedua adalah cari tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan saya apa? Kelebihan-kelebihan itu diinventarisir, ya. Kelebihan-kelebihan itu diinventarisir, dicatat, diingat-ingat, kemudian dikembangkan jauh untuk lebih mengenali potensi diri itu secara maksimal. Itu yang kelebihan-kelebihannya. Demikian juga dengan yang kekurangannya. Kekurangan diri saya apa ya? Diinventarisir, dicatat. Untuk apa dicatat? Untuk evaluasi, untuk diperbaiki, untuk ditinggalkan. Oh, saya ini malas membaca, maka secara otomatis kemudian harus belajar bagaimana menumbuhkan rasa cinta untuk membaca. Bangunnya selalu kesiangan, join hari Jumat untuk baca Al-Kahfi terlambat terus, maka itu kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan itu jangan dibiarkan, yang pada hakikatnya nanti akan memperlemah potensi diri. Maka kelemahan dan kekurangan itu harus diperbaiki. Oh, besok saya harus bangun lebih pagi, siap-siap untuk segera bisa bergabung dengan ustadz-ustadzah yang ngabsensi wali kelas, bergabung dengan join Al-Kahfi, kemudian pembinaan. Ini jadwal rutin hari Jumat. Jadi cari tahu kelebihan dan kekurangan, yang kelebihan-kelebihannya ditingkatkan untuk lebih berkembang lagi, untuk kekurangan-kekurangan diminimalisir, bahkan dihilangkan kekurangan itu, kemudian membuat diri kita lebih belajar lagi. Yang ketiga, tentu ketika sudah cari tahu kelebihan dan kekurangan kita, kelebihannya apa, kekurangannya apa kita, maka dalam hubungan bermasyarakat, dalam bersosialisasi, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya masukan atau kritik. Maka kita harus bersikap open minded terhadap saran dan kritik, harus terbuka. Pikiran kita harus terbuka, menerima masukan dan kritik. Masukannya apa? Ainul Rohim, kamu harusnya begini. Yang ini salah, Pak.
Nah, tentu masukan-masukan, kritik-kritik apa yang bisa kita terima, yakni masukan-masukan yang membangun, kritik-kritik yang membangun untuk mengembangkan potensi diri kita tadi. Oh iya, kekurangan saya seperti ini. Kalau Pak Rokim pembinaannya itu begini-begini, kasihkan masukan, kurang begini Pak, kurang begitu Pak. Ya tentu Pak Rokim juga akan melihat sisi baik-baiknya. Yang kritik yang justru mungkin tidak membangun, ya kita abaikan, tetapi sebagai catatan. Sebagai catatan, kita tidak boleh berfokus pada kritik yang terus menerus kepada diri kita, yang kemudian membuat diri kita malah minder, malah tidak berkembang. Maka open minded ini penting bagi kita, sikap terbuka kita menerima masukan, menerima saran, menerima kritik yang bersifat membangun. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita. Dalam satu kelas ada 20 anak misalnya ketemu, maka kemudian bisa memberikan masukan, kritik-kritik yang sifatnya membangun, ya. Tetapi sekali lagi, untuk yang kritik yang sifatnya justru menjatuhkan diri kita, cukup sebagai pelajaran dan tidak perlu banyak dipikirkan, yang pada hakikatnya justru akan membuat diri kita tidak berkembang. Yang keempat, setelah kita bersikap open minded terhadap kritik dan saran, maka yang keempat adalah tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Nah, masukan-masukan tadi kan kita terima sudah, maka perlu dicoba masukan dari ustaz-ustazah, perlu dicoba masukan dari teman, dari sahabat. Oh, masukanmu begini Pak Rokim, kamu pembinaan kemarin kurang begini, seharusnya begini. Maka Pak Rokim perlu mencoba masukan baru dari yang sudah diterima. Oh iya, kalau begitu besok tak cobanya ya. Terima kasih banyak masukannya. Insya Allah Jumat depan Pak Rokim coba. Nah, seperti itu. Insya Allah Jumat depan akan Pak Rokim coba untuk apa yang kalian berikan. Insya Allah itu berani mencoba. Jadi tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Jangan takut, ya. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan jangan takut salah. Orang yang tidak pernah salah itu orang yang tidak pernah mencoba melakukan hal yang baru. Kita belajarlah bagaimana penemu lampu, bagaimana itu mengadakan percobaan, ya, mengadakan percobaan berkali-kali dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni terapkan kebiasaan baik. Ini penting, ya. Jadi hal yang baik itu terus dikembangkan, terus untuk dikembangkan, terus untuk dibiasakan, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akan menjadi karakter, menjadi habit kita, menjadi akhlak kita. Kalau tidak bangun pagi itu tidak enak, kalau tidak sholat subuh jamaah di masjid itu tidak enak, kalau terlambat itu tidak enak. Saya malu kalau terlambat untuk join kelas, terlambat, malu saya. Tetapi kalau itu dibiarkan terus-menerus kebiasaan terlambat, dia akan santai. Oleh karena itu, para anak-anak sekalian, para siswa yang saya cintai, mari kita kembangkan potensi diri yang ada dalam diri kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan potensi yang luar biasa. Maka selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan potensi diri itu dengan sebaik-baiknya. Minimal ada 5 hal. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan kita. Yang ketiga adalah open minded terhadap saran dan kritik, bersikap terbuka, pikiran kita terbuka untuk bisa menerima masukan, menerima saran. Dan yang keempat adalah tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Dan yang terakhir, yakni terapkan kebiasaan baik. Dengan melakukan 5 cara itu, insya Allah
kita yang sudah diberikan oleh potensi diri oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita, insya Allah akan lebih baik dan lebih berkembang, sehingga potensi yang ada dalam diri kita ini bisa maksimal. Itu barangkali anak-anak sekalian yang saya cintai, untuk pembinaan pagi ini mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.